Ya, tentu kita berharap seperti apa yang telah kita ketahui bahwa tergugat satu itu adalah pihaknya Agus, kemudian tergugat duanya penyelenggara, tergugat tiganya penyelenggara podcast, ya. Terus kemudian turut tergugatnya adalah pihak Kemensos. Ini yang jadi pertimbangan di kita sebagai kuasa hukum. Tentu satu sisi kita berpikir apa yang menjadi objek sengketa sekarang sudah tidak lagi ada bentuknya atau wujudnya karena sudah dibagikan kepada keluarga kita di NTT. Lantas yang tadinya itu yang harus kita minta untuk dijadikan satu objek yang harus diadili, tentunya hanya pepesan kosong. Nah, apakah kita nanti mau lanjutkan proses persidangan atau tidak? Ya lihat nantilah tanggal 22 ya, karena capek juga kita untuk mencoba membangun argumentasi hukum, faktanya uangnya sudah nggak ada. Ini katanya menyalah aturan karena uang itu harusnya ditransfer ke vendor daripada ke yayasan. Tapi dimasukin ke rekening Gary pun mengatakan dia nggak mau, bandel, nggak mau mengembalikan. Nah besoknya kembalilah kurang lebih sekitar 800 lagi ditransfer. Ini informasi dari mereka. Akhirnya uang itu habis. Mereka dapat undangan dari Kementerian Sosial, mereka sudah di NTT untuk hati-hati jangan menggunakan uang itu. Ternyata uang itu sudah habis. Mereka membuat laporan pertanggungjawaban dan mereka membuat laporan penggunaan anggaran. Nah, dan sebenarnya mereka dimarah. Akhirnya mereka membuat surat permohonan maaf dan tidak akan mengulangi. Tapi yang keluar beritanya adalah mereka melaporkan dan sudah sesuai prosedural. Nah ini yang mereka tutup-tutupi. Saya yakin mereka saat ini dalam ketakutan karena menyadari bahwa uang pengganti tidak bisa menghapuskan persoalan ini. Tapi mereka harus menjadi persoalan ini baik secara hukum perdata maupun pidana. Apapun hukuman akibat daripada perbuatan ini. Tapi kan sayang, yang kalian lawan adalah orang buta, orang yang tidak melihat, yang harusnya kalian tonton. Saya berpikir sederhana. Tentu apabila Mas FA ini masih menyinggung masalah ini karena kemungkinan ada hal-hal yang sifatnya membuat Agusnya kecewa. Karena kan FA ini kan hanya kuasa ya, artinya persoalan ini bukan persoalan yang membuat FA ini dirugikan, tapi membuat kliennya atau si Agus yang merasa dirugikan, sehingga beliau itu sebagai kuasa hukum ya tentu akan menyuarakan bagaimana ini supaya bisa mendapatkan keadilan menurut Mas FA. Tapi kalau saya sih berpikir terkait masalah donasi kan sudah tuntas, sudah diserahkan kepada masyarakat NTT. Sebaiknya kalau ada alternatif yang sangat memungkinkan lagi bisa bermanfaat bagi Agus di sisa waktu yang ada ini, tentu ketika Mas Densu juga menyatakan masih mau membantu, bahkan kita tim kuasa donatur juga mungkin siap kalau memang dimintakan supaya ada perhatian lebih yang dapat kita berikan kepada Agus, apakah membuka donasi dan lain-lain. Inilah bentuk daripada perhatian kita secara sosial kepada Agus. Santai aja, jangan terlalu keras. Yang kalian hadapi ini orang buta. Akhirnya kan banyak yang pro, banyak yang jengkel. Akhirnya kan terbuka semua aib gitu. Kenapa? Karena kamu membuka aibnya orang buta. Aibnya orang benar pun dibuka, dicari kesalahannya. Saya heran. Saya kalau kita terlalu pintar dan kita berkuasa, lawan kita adalah orang pintar dan berkuasa. Kalau lawan kita orang buta, itu namanya bukan kepintaran tapi kezaliman gitu. Disitulah saya mengajak teman-teman supaya berhenti menghujat Agus, berhenti gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya si Ratu Emas. Kalian lihat gayaku, pasti sudah tahu aku mau kemana. Pokoknya dari atas sampai bawah semua emas. Dan ini aku bawa ini buat pas Solo ya. Jadi siapa yang mau menikah undang saya karena Solo segini ya. Terus ini uang saweran ya. Mari kita boyong karena pasti di sana bakalan rame. Sudah banyak yang menunggu aku.
Makanya aku datangnya agak telat karena biar tidak terlalu ramai. Nah, yang pertama ada owner terviral di seluruh Indonesia, cantik jelita. Nah, kalau viralnya beliau. Siapa yang tidak mengenal dia? Halo ke dulu, halo Besti. Penny Pram. Terima kasih Mirahaya. Yang kedua ada owner Aji Melisa, owner dari Melisa apa? Melisa Glow. Ya, owner skincare juga. Saya punya mobil Alphard, punya mobil Rubicon, punya mobil BMW 2 pintu. Saya punya mobil Pajero, punya mobil pickup, punya pabrik, punya rumah, punya ini. Masya Allah, kedatangan tamu jauh nih. Ini yang paling gede di tokonya, udah nggak ada lagi yang paling gede. Bawa aja baru beli ya? Baru beli. Berapa suku itu? Berapa suku tadi? 30. Mantap 5. memang. Pokoknya totalnya 470. Wow. Nggak kaleng-kaleng emang tamu kita ya. Oleh-oleh dari Palembang. Oh iya, oleh-oleh dari Emas Palembang bagus kok. Palembang. Iya. Berapa sih? 7920 ya. Iya. Kadar tinggi. Kuningnya itu bagus. Ini itu bagus. Hah? Itu telah dilakukan penahanan di Rutan Mapolda Sulawesi Selatan. Demikian prosesnya sudah dinyatakan lengkap P21 dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik akan melakukan tahap 2 yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti ke JPU dan selanjutnya JPU yang akan melakukan penuntutan. Belum ada, tapi akan dilakukan penyerahan tahap 2. Kalau untuk pengawasannya ke dua TSK ini seperti apa, Bu? Tetap dilakukan pengawasan terhadap kedua TSK ini. Ada anggota yang melekat di TSK tersebut. Oh ya udah, saya turun. Buktinya sama saya bisa normal. Kamarnya sehat, kamar saya. Iya tolong jangan bikin stres lu juga. Stres itu kemarin udah bilang yang begini udah. Lipat aja. Iya, apaan kita nggak ada ngomong apa-apa kok. Apa ya baru sih. Dan tadi kita nggak ngomong apa-apa kok. Kenapa kemarin namanya aja bisa ya bukan nggak stres. Sabar. Ini kan sakit. Iya, makanya sini dulu. Kata tadi ribut katanya. Enggak ada ribut kok. Nah, makanya nanya dulu, jangan langsung datang. Nanang aja ini kan. Bapak udah bilang ribut, saya kasih tunjuk. Bu. Buat teleponin ngasih tunjuk doang. Sini dulu. Gak mau kok dipakai bang Pak. Ini panggil tenang recokin juga. Recokin apa sih? Orang baru ini. Orang baru tapi saya merawat Bapak juga. Enggak. Cuma kagak merawat. Astagfirullahaladzim. Karena anaknya kan dia nggak suka sama anaknya. Pak, ayo sini lagi ya. Sini dulu. Kenapa? Kita ini supaya antara adat sama hukum itu seimbang. Ya, biar bagaimanapun juga syariah itu bisa. Kedatangan kami ke sini itu kepingin meluruskan yang kedua, Bu Syariah sudah ngomong. Kalau ternyata kita keluarkan bagaimana? Enggak bisa gitu. Kelelahan, kita juga semua keluarga. Kalau mau ngerawat ya yuk sama-sama dirawat. Nggak ada yang ngelarang datang ke sini. Gitu. Pintunya terbuka, kita juga saban hati. Siang malam loh kita ada di sini.
seharian gitu. Kalau masih di tanah kasihan loh bapak. makan isi ikan Sampai sebagai emang nangis. Ya, kemarin alhamdulillah kita sudah mempertemukan Bu Syariah dengan Pak Tarno pada siang hari ya. Memang suasananya agak mencengkam begitu, ada beberapa sedikit ya perselisihan lah. Ada perdebatan tentunya, dan alhamdulillah kita kemarin berhasil mempersatukan persepsi dan sepakat dengan anak-anaknya juga maupun saudara-saudara Pak Tarno. Pak Tarno ingin kembali ke rumah Bu Syariah gitu. Ya, kita sebagaimana hak dan kewajiban, Bu Syariah ini kan istri sah dari Pak Tarno. Pak Tarno bagaimanapun masih suami sah dari Bu Syariah. Sebagaimana mestinya selama ini kan komunikasi ini tidak terjalin, terputus begitu, karena memang tidak ada akses untuk ke sana Bu Syariah. Dan alhamdulillah dengan hadirnya kita, kuasa hukum Bu Syariah, bisa mempertemukan antara Bu Syariah dengan Pak Tarno. Dan kemarin suasana haru, suasana juga saya lihat masih saling menyayangi lah begitu. Karena memang pada dasarnya tidak ada masalah apapun antara Bu Syariah dengan Pak Tarno. Sehingga alhamdulillah mungkin untuk 2 hari ke depan Pak Tarno bersedia kembali ke rumah Bu Syariah untuk ya sebagaimana hubungan suami istri, menjalin hubungan yang lebih baik dalam rumah tangga.